wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Septiani dengan nomor NIM 112010983 dari kelas MA 20C8. Di video kali ini, saya akan menganalisis uji one way dan two way ANOVA. Uji one way ANOVA adalah menganalisis perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok sampel bebas. Kasus yang akan kita teliti adalah ngangat. Ngangat merupakan salah satu hama yang menyerang lahan pertanian dan perkebunan. Perlu dilakukan pengendalian agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih luas. Salah satu caranya adalah dengan membuat jebakan ngangat. Untuk membuat jebakan yang optimal, maka dilakukan suatu percobaan, di mana jebakan ini dipasang di pohon-pohon dengan lokasi jebakan yang berbeda, seperti di cabang atas, cabang tengah, cabang bawah, dan tanah. Hal yang akan kita uji adalah apakah terdapat perbedaan jumlah ngangat yang tertangkap berdasarkan lokasi jebakan. Langsung saja kita ke SPSS-nya untuk menguji. Pertama, klik folder data dokumen. Untuk memudahkan mencari data kita, file of type-nya diganti menjadi Excel. Lalu file name-nya kita ketik Tracmo, open. Lalu muncullah data-datanya. Ada lure, location, dan mode. Di data lure ada 3 sampel, yaitu sand, sugar, and chemical. Di data location ada top, middle, lower, dan ground. Masing-masing sampel ada 15, total sampel ada 60. Kita ke variable view, namai labelnya lure umpan, location, lokasi jebakan, mode-nya jumlah ngangat. Untuk value-nya kita kategorikan 1 top, 2 middle, 3 lower, 4 ground. Oke. Lalu ubah tipe location menjadi numerik. Kita ke data view. Karena tipe datanya udah kita rubah menjadi numerik, maka data location pada data view akan hilang. 1 sampai 16 kita klik 1 top, paste aja. Untuk 16 sampai 30 kita klik 2 sebagai middle. Untuk 31 sampai 45 kita klik 3 sebagai lower. Untuk 46 sampai 60 kita klik 4 sebagai ground. Jika datanya sudah siap, kita akan menganalisis one way ANOVA. Klik analyze, compare one way ANOVA. Jumlah ngangat kita pindahkan ke kolom dependent list. Untuk lokasi jebakannya kita pindahkan ke faktor. Klik post host, checklist LSD and 2K, continue, lalu klik option,
checklist yang deskriptif dan homogeneity of variance test, continue, lalu klik OK. Nah, muncullah data-datanya. Datanya kita copy, pindahkan ke Word. Di OneWay, tabel pertama ada deskriptif. Tabel deskriptif ini kita dapat mengetahui variabel dependent, jumlah ngengat, lalu kategorinya terdapat 4 kelompok, yaitu top, middle, lower, dan ground, dan jumlah sampel dari masing-masing kategori, dan jumlah rata-rata ngengat. Di top ada 23,33, di middle ada 31, di lower ada 33,33, di ground ada 19,07. Jadi total rata-rata semuanya ada 26,68. Kemudian yang kedua ada tabel test of homogeneity of variance. Tabel homogenitas adalah sebuah uji hipotesis. Hipotesis test of homogeneity ini adalah H0 ketiga kelompok memiliki varians yang sama. H1-nya ketiga kelompok memiliki nilai varians yang tidak sama. Berdasarkan tabel ini, kita dapat mengetahui nilai signya adalah 0,017, artinya lebih kecil dari alfa. Kesimpulannya, H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ketiga kelompok memiliki nilai varians yang tidak sama. Untuk tabel ketiga ada ANOVA. Hipotesis ANOVA, H0 tidak ada perbedaan tiap lokasi jebakan yang memberikan jumlah ngengat yang tertangkap berbeda. H1-nya setidaknya ada satu lokasi jebakan yang memberikan jumlah ngengat yang tertangkap berbeda. Berdasarkan tabel ANOVA, diperoleh nilai signya 0,000, artinya lebih kecil dari alfa. Kesimpulannya, H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, setidaknya ada satu lokasi jebakan yang memberikan jumlah ngengat yang tertangkap berbeda. Nah, karena H1 diterima, maka kita akan melakukan uji post-Hodge untuk mengetahui lokasi jebakan mana yang menangkap ngengat paling banyak. Lalu di tabel post-Hodge ada multiple covariance. Tabel multiple covariance menunjukkan hasil uji lanjut untuk mengetahui perbedaan antar kelompok secara spesifik, sekaligus untuk mengetahui mana di antara keempat lokasi jebakan tersebut yang menangkap ngengat paling tinggi. Tabel 2K VSD membandingkan setiap kelompok dengan kelompok yang lain. Lokasi jebakan top membandingkan dengan lokasi jebakan middle, lower, dan ground. Lokasi jebakan middle membandingkan dengan lokasi jebakan top, lower, dan ground. Lokasi jebakan lower membandingkan lokasi jebakan dengan top, middle, dan ground. Lokasi jebakan ground membandingkan dengan lokasi top, middle, dan lower. Yang kita bandingkan adalah jumlah ngengatnya. Kita lihat pada kolom sig atau tabel signya. Jika nilai sig lebih besar dari alfa, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan jika nilai sig lebih kecil dari alfa, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Kita lihat lokasi jebakan top dengan lokasi jebakan middle. Nilai sig-nya adalah 0,039. Artinya, nilai sig lebih kecil dari alfa
maka terdapat perbedaan yang signifikan. Untuk lokasi jebakan top dengan lower, nilai sig-nya 0,004. Sig lebih kecil dari alfa, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Lokasi top dengan ground, sig-nya 0,426. Sig lebih besar dari alfa, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Lokasi jebakan middle dengan top, sig-nya 0,039, artinya sig lebih kecil dari alfa, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Middle dengan lower, sig-nya 0,836, lebih besar dari alfa, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Middle dengan ground, sig-nya 0,00, artinya sig lebih kecil dari alfa, maka terdapat perbedaan. Sampai seterusnya. Untuk tabel USD adalah metode yang berbeda dengan hasil yang sama. Selanjutnya ada tabel homogeneous subset. Tabel ini adalah kesimpulan analisis yang kita buat. Artinya ada 4 kelompok yang dibuat menjadi 2 grup. Grup pertama ground top, grup kedua middle lower. Grup pertama ground top menghasilkan sig 0,426, sedangkan grup kedua sig-nya 0,836. Sig middle lower lebih besar dari ground dan top. Artinya middle lower menunjukkan lokasi jebakan yang berpengaruh terhadap jumlah ngengat yang ditangkap. Selanjutnya kita akan menganalisis uji two-way ANOVA. Two-way ANOVA adalah menguji rata-rata dari 3 kelompok sampel dengan 2 faktor untuk menentukan apakah ada perbedaan terhadap variabel dependen. Data yang kita analisis sama seperti one way, tapi di two-way ANOVA terdapat 2 faktor yang akan kita uji, yaitu apakah terdapat perbedaan jumlah ngengat yang tertangkap berdasarkan lokasi jebakan dan jenis umpan. Kita langsung saja buka ke SPSS-nya. Kita ke variabel view. Kita definisikan kategori variabel. Kita definisikan kategori variabel lur pada kolom value. 1 sen and 2 sugar, 3 chemical, and lalu oke. Tipe data lur kita ubah menjadi numerik. Kita ke data view, data lur akan hilang. Kita klik 1 sen, 2 sugar, 3 chemical. Kita copy aja biar cepat. Kita delete aja kalau kelebihan. Jika datanya sudah siap untuk menganalisis uji two-way ANOVA, kita klik analyze,
lalu klik General Linear Model, klik Univariate. Nah, untuk variabel mode, pindahkan ke kolom dependent variable. Untuk variabel umpan dan lokasi jebakan kita pindahkan ke fixed factor. Lalu klik option, checklist yang deskriptif statistik dan homogeneity test, continue, lalu OK. Ada between subject, descriptive statistic, dan Levens test of equality of error variance, dan yang terakhir test of between subject effect. Nah, di univariate analysis of variance, yang tabel pertama ada between subject factor. Tabel ini menunjukkan tentang hasil dari subjek-subjek yang diteliti. Subjek yang diteliti dimasukkan dalam analisis data sesuai dengan faktor yang berbeda antar masing-masing variabel. Tabel kedua ada deskriptif statistik. Tabel ini menunjukkan nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, dan jumlah masing-masing data. Umpan sen pada lokasi jebakan top rata-ratanya 21,40, di middle 27,80, di lower 32,80, di ground 17. Umpan sugar di lokasi jebakan top ada 25,60, di middle ada 33,40, di lower ada 31,20, di ground ada 21, sampai seterusnya. Tabel selanjutnya ada Levens test of equality of error variance. Tabel ini adalah uji homogenitas. Hipotesis uji homogenitas. H0 data varians ngengat homogen. H1-nya data varians ngengat tidak homogen. Nah, berdasarkan tabel ini kita lihat nilai signya. Nilai sig pada tabel ini adalah 0,145, lebih besar dari alfa. Kesimpulannya H1 ditolak dan H0 diterima. Artinya data varians ngengat homogen. Untuk tabel yang terakhir atau test of between subject effect, ada ini adalah untuk uji hipotesis pada penelitian yang kita uji. Datanya ada lure, location, dan lure location. Yang pertama, data lure nilai signya 0,416, location signya 0,00, dan lure location signya 0,932. Interpretasinya, hipotesis tabel lure, H0 tidak ada perbedaan jenis umpan dengan jumlah ngengat yang ditangkap. H1-nya setidaknya ada satu perbedaan jenis umpan dengan jumlah ngengat yang ditangkap. Pada tabel lure diperoleh nilai sig 0,416, lebih dari alfa. Kesimpulannya H1 ditolak, H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan jenis umpan dengan jumlah ngengat yang ditangkap. Untuk hipotesis tabel location, H0 tidak ada perbedaan lokasi jebakan dengan jumlah ngengat yang ditangkap. H1-nya setidaknya ada satu perbedaan lokasi jebakan dengan jumlah ngengat yang ditangkap. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai sig 0,00, lebih kecil dari alfa. Kesimpulannya, H0 ditolak, H1 diterima. Artinya, setidaknya ada satu perbedaan lokasi jebakan dengan jumlah ngengat yang ditangkap. Untuk hipotesis ketiga, pada tabel lure location, H0 tidak ada interaksi antara jenis umpan dan lokasi jebakan dalam menentukan jumlah ngengat yang ditangkap. H1-nya setidaknya ada satu interaksi antara jenis umpan
dan lokasi jebakan dalam menentukan jumlah ngengat yang ditangkap. Berdasarkan pada tabel lure location, diperoleh nilai sig 0,932 lebih besar dari alfa. Kesimpulannya, H1 ditolak, H0 diterima. Artinya, tidak ada interaksi antara jenis umpan dan lokasi jebakan dalam menentukan jumlah ngengat yang ditangkap. Sekian penjelasan analisis dari saya untuk uji one way dan two way ANOVA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.